Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi fataras samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampai jumpa kembali para sahabat angkasa di bulan yang begitu rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana kita menguji hawa nafsu kita. Kita telah berpuasa mungkin bukan satu kali, bukan dua kali, bahkan sudah berulang kali kita berpuasa. Di mana maksud daripada saumun, maksud puasa itulah imsak. Maksud imsak ini adalah menahan. Secara bahasa imsak adalah menahan secara mutlak. Kita menahan kencing itu juga dikatakan puasa. Kita menahan makan juga dikatakan puasa. Namun ketika Islam datang, arti saumun diartikan kepada menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Mungkin kita sudah sama-sama ingat. Sudah sama tahu, mulai daripada makan dan minum, berhubungan suami istri, dan sebagainya. Tapi di balik itu, ada imsak yang jauh lebih besar dari itu. Apa imsak itu? Imsak yaitu puasa terhadap orang khas dan puasa terhadap orang khawasil khawas. Di mana imsak orang khas, dia bukan hanya menahan dari yang sesuatu membatalkan puasa, tapi menahan dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Sementara imsak khawasil khawas atau puasanya orang khawasil khawas, dia menahan dari sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah. Allah memberikan kita hawa nafsu. Allah memberikan kita keinginan. Allah memberikan kita akal pikiran. Di saat kita masih hidup di dunia yang fana ini, ada berapa banyak keinginan kita yang tak tersampaikan? Tentu sudah sangat banyak. Jika kita tuliskan di kertas, tidak muat kertasnya. Banyak keinginan kita yang tidak sampai. Di mana keinginan itulah nafsu kita, hawa nafsu kita. Jika kita masih hidup di dunia, maka keinginan kita ada yang tidak sampai. Maka sehakikat dari puasa sebenarnya, kita bisa menahan keinginan kita. Keinginan kita untuk melalaikan, keinginan kita untuk cinta dunia ini, kita bisa menahan itu. Mengubah nafsu kita. Yang pertama, Allah beri pelajaran di saat kita tidak makan, kita tidak minum. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum. Kita tidak makan satu minggu mungkin biasa, tapi kita tidak makan dan minum satu pekan, itu mungkin kita telah meninggal dunia pada adat. Jadi kebutuhan kita yakni makan dan minum Allah batasi. Hai anak Adam, hari ini kamu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kita mampu. Kebutuhan primer kita mampu menahannya. Lalu apalagi kebutuhan sekunder kita? Kebutuhan hanya praktisel kita. Tentu kita lebih mampu bisa menahan. Logikanya, di saat kita mampu menebang pohon yang besar, tentu pohon kecil kita mampu mencabutnya. Di saat kita tidak mampu untuk tidak makan dan minum, maka seharusnya keinginan kita untuk punya mobil baru, keinginan kita untuk lupa terhadap akhirat itu bisa kita tahan. Jadi di Ramadan ini, mampukah kita menjadikan kehidupan kita jadi lebih baik? Keinginan kita yang terlalu banyak. Manusia ini keinginannya melewati batas. Maksud melewati batas apa? Seandainya dia hidup 50 tahun, maka keinginannya itu bisa sampai 1000 tahun. Keinginannya melampaui batas. Kapan keinginan manusia itu berakhir? Hatta
zurtumul makabir. Ketika ia telah dekat di kuburnya, ketika ia sampai di kubur, maka disitulah keinginannya berakhir. Jadi di saat kita terlalu sering keinginan kita tidak sampai, masihkah kita ingin punya keinginan yang lebih jauh lagi? Memang Islam mengajarkan kita punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang luar biasa. Tapi seharusnya janganlah cita-cita kita yang begitu tinggi, janganlah keinginan kita yang begitu tinggi itu melupakan terhadap tujuan kita. Bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, "Innakum ta'ishu abadan." Sesungguhnya kalian itu hidup untuk selama-lamanya. Sebenarnya kita hidup ini selama-lama. Di saat di alam ruh kita hidup, lalu kita berpindah ke alam rahim ibu kita hidup. Lalu kita berpindah ke dunia, kita hidup. Di saat kita meninggal dunia nantinya, kita masuk ke alam barzah, kita juga akan hidup di alam barzah. Jadi keinginan kita tetap akan ada. Jika kita memang hidup untuk selama-lamanya, cuman yang membedakanlah fase-fase kita hidup di fase-fase yang berbeda, maka seharusnya kita berpikir lebih panjang. Keinginan kita harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah. Kita jangan lagi keingin untuk hanya punya satu mobil, tapi keinginan kita jauh lebih besar untuk kehidupan yang akan datang. Bukankah dulu di saat kita tidak pernah berpikir lahir ke dunia ini, kita nggak berpikir bahwa kita akan punya mobil, kita nggak berpikir bahwa kita akan makan apa di dunia ini. Ya, inti kita sudah lahir, orang tua kita memikirkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita hidup. Begitu juga seharusnya, biarlah kita melepaskan apa keinginan kita kepada Allah. Biarlah Allah yang sampaikan. Berapa banyak hari ini keinginan kita tidak tersampaikan, berapa banyak keinginan kita tersampaikan, berarti ada yang mengaturnya. Di saat kita bisa mengubah pola makan kita, mengubah sesuatu yang tidak boleh tidak pada kehidupan kita, seharusnya kita bisa mengubah nafsu kita. Itulah hakikat puasa orang khawasil khawas. Mereka tidak pernah keinginannya tinggi-tinggi. Makanya ada satu konsep yang diajarkan oleh para hukama. Masuk hukama ini filosof. Apa yang diajarkan? Jika kalian ingin tahu bagaimana besar nikmat Allah, jika kalian ingin tumbuh rasa syukur, duduklah dengan orang-orang miskin. Duduklah bersama orang-orang miskin. Saat kita duduk dengan orang-orang miskin, kita akan sadar bahwa nikmat yang Allah berikan ke kita jauh luar biasa. Duduk dengan orang-orang yang sedih, maka kita merasa besarnya nikmat, merasa syukur. Jika kalian ingin sombong, maka duduklah bersama orang-orang kaya. Orang kaya dia akan cerita liburan ke Eropa, cerita dia hanya ngopi di kota Praha, hanya menghabiskan untuk nonton bola jutaan dolar, hanya untuk membeli satu klub bola. Jadi di saat kita duduk dengan orang kaya, kita akan merasa seperti mereka. Kita hanya punya satu sepeda motor karena kawan kita punya Avanza, dia cerita Avanza begini. Kita punya keinginan yang jauh lebih besar. Keinginan manusia tetap melewati batas hatta zurtumul makabir. Maka dengan momen Ramadan ini kita bisa menahan kebutuhan primer kita. Maka seharusnya kebutuhan yang sekunder, kebutuhan yang sifat pratisi, kita bisa menahannya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.